Shalom, Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita sore hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita semua pasti pernah minum air dalam kemasan ya. Pernah ya, kita semua. Dan selalu dilengkapi dengan sedotan gitu ya. Nah, saya praktekkan Bapak Ibu, kita seringkali buka ini, lalu kita mau tusuk kayak gini, ya kan? Pernahkah Bapak Ibu waktu nusuk gak bisa? Pernah ya? Bak, gak bisa. Oh, tambah kekuatan Pak, ternyata ininya tumpul. Tambah kekuatan, belum bisa. Sampai kita pakai kekuatan penuh. Wah, akhirnya apa? Jebol, ya. Pecah. Seringkali kita itu punya masalah kayak gini. Kalau pakai kekuatan kita gagal. Mungkin ada yang bisa ya, pakai kekuatan kita masuk gitu ya. Tapi seringkali juga kita ngalami ini sulit. Tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Tahukah Bapak Ibu cara yang terbaik? Ternyata caranya itu sedotannya ditekuk. Ini ya life hacks. Sedotannya ditekuk. Ini kan jadi runcing kanan kiri. Tinggal ditusuk gini Bapak Ibu. Nggak perlu kekuatan. Langsung bisa minum. Gitu kan? Ditekuk. Ya. Seringkali kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, gak mempan. Sulit Pak, kerjaan sulit. Gak ada yang goal kerjaan saya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus lipat tangan kita. Kita harus lipat kaki kita. Ayo sujud. Nyari Tuhan. Sampai Tuhan berikan kemurahan. Apa yang kita kerjakan dengan mudah, sukses dan berhasil. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, kalau kita nemukan jalan ini buntu terus, kok gak bisa? Kita harus tekuk. Ini ingat ya, kalau Bapak Ibu ingat aqua, ingat ini. Loh, kok gak bisa? Oh iya, ditekuk. Runcing, bisa. Sama kayak hidup. Loh, kok gak bisa ya? Masalah kok gak selesai-selesai? Ada bagian kita. Kayak kita tekuk diri kita. Berdoa, lipat tangan. Doa. Saat itulah kita jadi tajam. Bapak Ibu seringkali orang Kristen nggak jadi tajam. Ketika apa? Ketika nggak pernah diasah. Nggak pernah masuk kamar doa. Dan hidupnya jauh dari Tuhan. Nggak akan pernah tajam. Tapi begitu dia berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sangat powerful. Bapak Ibu saya baca sebuah quotes yang penting. Kalau Bapak Ibu akan menebang pohon. Cuma dikasih waktu 4 jam. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Banyak orang langsung ambil kapak, langsung ditebang. Yang penting rajin Pak. Wah ya, yang penting tambah kuat Pak. Wah. Ternyata itu membuat banyak waktu. Seorang yang bijaksana, yang ahli nebang pohon. Apa yang dia lakukan? Dia pakai 3 jam. 4 jam kan kasih waktu, 3 jam. Dia asah kapaknya. Loh 3 jam itu berarti 3/4 loh Bapak Ibu. Berarti ngapaknya cuma boleh berapa jam? 1 jam. Bandingkan orang 4 jam. Wah. Ternyata orang yang mengasah 3 jam kapaknya lebih cepat selesai. Dan menang lomba. Ya. Kita harus tangkap ini. Saya dikasih pesan Tuhan ya. Seringkali orang Kristen itu terlalu tumpul. Ya. Terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga yang dikerjakan kok sulit. Kalau kita menemukan sesuatu yang sulit dalam hidup kita. Ayo asah. Ayo kita kembali ke kamar doa. Tekuk. Ini ya. Ingat sedotan, ingat aqua, ingat ini. Ditekuk. Begitu ditekuk. Nusuknya terlalu gampang. Gak pakai kekuatan. Lubang. Ketika kita berdoa. Yang tadinya sulit. Yang mustahil. Terjadi dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Orang Kristen harus jadi efektif. Orang Kristen harus jadi seorang yang tajam. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Daud bawa berapa batu? Ketika dia mau berangkat lawan Goliat, dia berapa batu yang dia bawa? 5. Dipakai berapa? 1. 1 loh Bapak Ibu. Bukan 4. Wah luput. Wah luput lagi. Coba lari, lompat lagi, lempar. Enggak.
Satu. Kalau orang diurapi Tuhan, kerjanya nggak ngoyo, berkatnya besar. Ya, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, ini akan saya ucapkan hari ini, yaitu tema khotbah hari ini yang menentukan ini. Orang benar dalam kitab Amsal, ya. Ada 24 berkat orang benar yang membuat kita ini tajam. Kerjanya sedikit, tapi berhasil. Orang fasik mau kerja sampai jungkir balik. Tuhan, gak usah kerja, kamu gak akan berhasil. Gagal. Ya. Kita bahas 24 ciri berkat orang benar, lalu kita lanjutkan dengan 14 ciri-ciri orang benar. Ya, ini seri khotbah yang baru. Ingat Bapak Ibu ya, setiap ingat Aqua, ada sedotan. Kalau mulai sulit, ya, ingat Pastor Ishak pernah berkata, ayo ditekuk. Kalau hidup ini mulai sulit, mulai nggak tahu jalan keluar, ayo masuk, tekuk kaki kita, doa, lipat tangan kita, doa. Ingat ya, seorang mau menumbangkan pohon, dia akan mengasah 3 jam. Orang pengalaman tahu, 3 jam dia asah dulu, 1 jam dia kerja. Harusnya kita sama, banyak berdoa, lebih daripada kita berusaha. Di situ nyata kuasa Tuhan. Oh, bukan berarti rajin nggak boleh, rajin tuh boleh, tapi harus disertai tajam. Ingat Daud sekali lagi, dia lempar cuma 1 Bapak Ibu, 1 dari 5 cuma 1, langsung tepat sasaran, langsung menang. Ya, hari ini orang percaya, jemaat Tuhan juga, engkau diberi 1 kesempatan saja, engkau sukses diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kok bisa Pak? Kok bisa orang yang suka berdoa itu tajam, dapat berkat? Saya mulai ya. Yang pertama, ada 24 berkat orang benar. Yang pertama kita buka Amsal 3 ayat 33. Amsal 3 ayat 33 dikatakan di sana, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Rumahnya aja diberkati. Nggak ada orangnya loh Bapak Ibu. Rumahnya diberkati. Bayangkan, kalau rumah Bapak Ibu diberkati, jangan khawatir, berkat pasti datang. Oh, berkat ngetok rumah Bapak Ibu. Ya, ini sama, saya bisa terjemahkan dengan apa? Mazmur 127, ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Mazmur 127, ayat 1, 2, saya bacakan. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Loh, kok bisa ya Pak, saya bangun rumah, usahanya keras, tapi nggak jadi-jadi. Kok bisa ya Pak, saya ini jaga kota, security-nya luar biasa banyak, pakai sistem yang terbaru, kok lewat? Karena nggak ada Tuhan. Lanjut. 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, ini ya usaha, ingat ini ya, bak gitu ya. Usaha bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa orang Kristen itu harus tajam? Orang benar itu tajam, karena berkat Tuhan ada di rumahnya. Bahkan saat tidur dia diberkati. Saya berdoa semua jemaat Tuhan jam 4 sore, engkau waktu istirahat pun berkat menanti saudara. Mujizat sudah disediakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya senang nyanyi lagu itu ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya apa Bapak Ibu? Disediakan. Serve ini loh. Ini loh nak, mujizat ini loh, tak sediakan. Entah kita beriman apa tidak, Tuhan sudah menyediakan. Ya, tangkap pesan ini Bapak Ibu. Waktu kita tidur, berkat itu disediakan sudah. Apa yang harus kita lakukan? Bukan tambah berusaha dengan kekuatan kita, terkutuk. Ayo lipat tangan kita. Ayo kita berdoa. Waktu kita orang benar, kerjanya sedikit, berkatnya besar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sulit,
Nyembuhkan nggak mungkin, dokter berkata nggak mungkin. Bersama Tuhan sembuh. Caranya kok mudah ya, tiba-tiba Tuhan buka jalan, blang, selesai. Nah ini orang benar. Rumahnya itu rumah berkat. Tidur pun diberkati. Yang kedua, apa berkat orang benar? Ya, Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18, kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Mari baca bersama-sama ya. Amsal 4 18, 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Naik ya. Kita baca 19 tambah 1 ya. Amsal 4 ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Loh kok saya gagal? Loh gak tahu. Caranya sudah benar loh. Ya, caranya sudah benar. Usahanya sudah keras loh. Belajarnya sudah kemana-mana loh. Loh kok gagal? Jawabannya di sini. Gak tahu kesandung kenapa gak tahu. Ternyata jawabannya kita fasik apa kita benar. Kalau kita orang benar, kita itu jalannya naik. Boleh tangannya sama-sama arahkan gini Bapak Ibu. Naik, 1, 2, 3, jalannya naik. Jalannya naik, bukan turun. Coba kita introspeksi hari. Banyak orang sedang mengeluh, Pak kerjaan saya kok turun. Kerjaan saya kok ngalami problem. Oh ini seluruh dunia ya. Kerjaan saya kok ngalami seperti ini, kok mulai turun. Coba kita cek diri kita. Kalau janji Tuhan, kita orang benar, kerjaannya itu naik, berkatnya itu naik. Ya. Saya itu dengar kesaksian Bapak Ibu. Saya kalau dengar kesaksian jemaat-jemaat Tuhan, saya itu sampai bingung. Dia cerita, saya ini ada 2 orang bersaksi sama saya. Saya ini dulu buka toko baju, kokot Pak Pendeta. Oh iya, terus Tuhan itu gerakkan saya. Saya buka toko sepeda sebelum pandemi ini rame. Dia tergerak buka toko sepeda. Ya udah, kokot bangkrut, dia buka toko sepeda Bapak Ibu. Ternyata sepeda booming. Oh Pak, saya ini nggak bisa ngitung, ini berkatnya berapa. Saya nggak tahu nggak bisa ngitung. Wah saya pokoknya masukkan setiap minggu aja, perpuluhan saya setiap minggu aja. Loh di saat pandemi orang lain susah, orang ini yang sungguh-sungguh diberkati luar biasa. Kita semua juga, orang lain kanan kiri situ sini pusing, kita tertawa diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, wah saya kalau tanya kesaksian orang-orang, wah gimana? Tambah rame ya? Loh iya, pandemi kok tambah rame, loh ya kan? Tuhan itu sanggup loh Bapak Ibu membuat kita tajam. Kerjaannya mungkin tambah sedikit, tapi berkatnya tambah besar. Ingat ya Daud tadi 1/5 langsung selesai. Tidak perlu 4, tidak perlu 3. Orang benar itu tajam. Ya, tangkap pesan ini. Orang Kristen, orang benar itu tajam. Yang pertama rumahnya itu sudah diberkati Tuhan. Waktu tidur sudah diberkati Tuhan. Yang kedua jalannya itu naik, bukan turun. Saat yang lain turun, kita malah naik. Ditanyain, loh Pak kok bisa naik? Nggak tahu. Karena itu berkat Tuhan. Katakan bersama-sama, bersama saya. Kalau saya orang benar, saya diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Saya orang benar, saya diberkati Tuhan. Ya. Berkat Tuhan yang jadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Maksudnya ini, kalau kita fasik, mau kerja ya apa? Tuhan berkata, jatuh. Tapi kalau kita orang benar, ikut Tuhan, sederhana, kerjaannya sama, sederhana. Tuhan yang angkat, jalannya naik. Ya. Yang ketiga, apa berkat orang benar? Ya, apa berkatnya orang benar? Kenapa sih Pak kalau kita jadi orang benar kita itu tajam? Yang pertama, Tuhan janji rumahnya orang benar itu pasti diberkati. Yang kedua, Tuhan janji orang benar itu jalannya pasti naik, bukan turun. Yang ketiga, kita baca ya, Amsal 9 ayat 9. Nah ini angkanya bagus Bapak Ibu ya. Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat,
maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Apa berkatnya orang benar? Pasti orang bijaksana. Ya. Orang kalau perhatikan firman, sudah rumahnya diberkati, sudah Tuhan janji jalannya naik, Tuhan janji pun. Orang kalau benar, pasti bijaksana hidupnya. Orang itu bisa tahu, ini loh orang bijaksana. Ya. Salomo, ya, waktu dia dekat sama Tuhan, bijaksana. Begitu dia jauh dari Tuhan, apa yang dia kerjakan? Penyembahan berhala. Ya, dia kerjakan apa? Karena istrinya banyak, dia mulai masuk kuil-kuil. Tuhan langsung ngomong, Salomo, karena engkau berlaku seperti itu, anakmu cuma dapat 2 suku. Hambamu dapat 10 suku kerajaannya. Sekali lagi ya, anaknya Salomo itu cuma dapat 2 suku, Bapak Ibu. Hambanya, loh, berkatnya dikasihkan orang lain. Hambanya 10 suku. Itu pun Tuhan ngomong, 2 ini bukan karena kamu, tapi karena bapakmu, Daud. Loh, sampai kayak gitu. Berarti jadi orang bijaksana apa orang malang ini, Bapak Ibu? Bukan kota Malang ya. Malang nasibnya. Ya, anaknya nggak akan jadi raja yang hebat lagi kayak bapaknya. Ya, Bapak Ibu, jalan kita, saya percaya jalan semua jemaat Tuhan itu naik, bijaksana, berkatnya naik, rumahnya diberkati. Ya, saya hari ini bahas 5 aja ya karena waktu ya. Yang keempat, Bapak Ibu, apa berkat orang benar? Ya, berkat orang benar, Amsal 10 ayat 3. Amsal 10 ayat 3 dikatakan di sana, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Orang fasik pengen ya makan. Enggak, kata Tuhan. Sorry ya, enggak. Tapi kalau orang benar, enggak dibiarkan kelaparan. Bapak Ibu, satu kali saya pulang pelayanan, ya, 5 kali ibadah, saya ini capek luar biasa. Sambil main bass di jam terakhir, saya main bass ya. Di jam terakhir saya main bass, tiba-tiba dalam hati saya ini ngomong, aduh, kalau makan soto itu di sana itu pasti enak pulang pelayanan ya, pasti enak. Tapi capek, nggak mau ke sana. Ya. Tuhan itu tahu, Bapak. Saya selesai pelayanan, saya ringkesi semua, saya pulang. Di rumah saya itu ada soto itu. Dikirim orang, sotonya itu bukan soto lain ya, soto ayam lain, sama-sama soto. Sotonya itu, padahal semua orang nggak tahu. Saya kepingin nggak ngomong saya, Bapak Ibu. Tiba-tiba digerakkan orang, ngirim ke rumah saya. Orang benar itu nggak dibiarkan kelaparan. Kepingin itu dituruti. Ya, Mazmur 37 ayat 4, bersukacitalah karena Tuhan, maka ia akan meluluskan, mengabulkan yang diinginkan hatimu. Orang benar itu kepingin saja. Tuhan langsung ngomong, ayo, tak kasih nih. Tapi begitu orang fasik, kepingin Tuhan, loh kamu fasik, ditolak. Kita di mana sekarang? Orang benar apa orang fasik? Ya. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu. Maka itu kan kita praktek ya, habis gini kita nyembah Tuhan. Ingat tadi ya, waktu kita keras, nggak pakai tenaga manusia ini nggak bisa, nusuk ini nggak bisa. Jangan dikeraskan lagi. Wabah, pecah. Banyak orang kayak gini. Oh, masalah rumah tangga, pakai kekuatan manusia. Prak, pecah. Cerai. Ya. Masalah kerjaan, ya, nggak bisa. Oh, ada masalah sana sini, orang ini gini. Jangan pakai kekuatan manusia. Kita sikat, prak, selesai perusahaannya. Nggak ada namanya. Tapi begitu kita minta tolong Tuhan, lipat tangan. Loh kok selesai? Tuhan punya jalan. Yang kelima, yang terakhir, Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Berkat itu ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaluan.
Bapak Ibu, ayo kita pegang kepala kita sama-sama. 1, 2, 3. Berkat itu di atas kepala orang benar. Kita mau di kantor, berkat itu ada sama kita. Kita mau pergi gereja, berkat itu ada sama kita. Kita mau di jalan, berkat itu ada sama kita. Tiba-tiba Tuhan kasih ide yang cemerlang di pikiran kita. Oh, jadi berkat. Itu orang benar. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, Yusuf itu di penjara. Ya. Yusuf itu turun terus, dari anak kesayangan turun jadi budak. Dari budak difitnah, turun lagi jadi narapidana. Itu sudah paling bawah. Dan narapidana dulu itu tempatnya di bawah tanah. Jadi turun gitu. Turun lagi. Tapi Yusuf gak berhenti jadi orang benar. Dia cuma butuh apa? Berkat di atas kepalanya. Begitu ada 2, juru makan dan juru minum. Mimpi. Dia ngomong. Arti mimpinya dia tahu. Loh, tajam kan? Cuma punya 1 kesempatan loh ini Bapak Ibu. Kalau dia salah dia gak akan naik. Orang benar itu tajam. Dia langsung tahu arti mimpinya. Dia ucapkan dan dia berkata, kalau kamu naik lagi, jangan lupakan aku. Satunya dipenggal, dihukum. Ketika naik lupa, ya manusia suka lupa Bapak Ibu ya. Semua itu bisa sering lupa, kadang lupa kunci. Siapa yang pernah lupa kunci Bapak Ibu? Semua harus ngaku ya. Lupa kunci, lupa kacamata padahal di atas kepala. Lupa semuanya. Ada yang lupa rumahnya di mana. Tiba-tiba bingung, rumahku di mana? Sering itu Bapak Ibu. Yang penting jangan lupa kalau punya istri sama punya anak aja. Itu kelihatannya lupanya sengaja. Wah, manusia ini sering lupa. Juru ini lupa. Tapi 1 kesempatan, berkat ada di kepala orang yang benar. Sekali ngomong ada isinya. Tiba-tiba ingat. Ya, juru ini langsung ngomong sama raja. Aku tahu orang yang bisa ngartikan mimpi. Naik, Bapak Ibu, Yusuf naik. Berkat itu ada di kepala orang benar. Artinya mimpinya udah tahu. Lo coba Bapak Ibu. Lalu ditanya, kamu nih hebat ya, kamu beriman. Enggak, Tuhan yang naruh di aku. Hari ini, kalau engkau adalah orang benar, Tuhan kasih ide-ide luar biasa di kepala kita. Tuhan kasih jalan yang luar biasa. Yang orang lain gak pikir, dikasih di kepala kita. Loh, kok bisa gol? 1 kesempatan, berhasil. 5 berkat orang benar. Dalam kitab Amsal, ada 24 ya, lain kali saya lanjutkan. Kita bahas hari ini 5. Yang pertama, kediamannya diberkati. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau kita orang benar, suka berdoa, lipat tangan, kediaman kita di orang benar. Yang kedua, jalannya akan naik, bukan turun. Yang ketiga, kita akan jadi orang bijaksana. Ucapannya, tindakannya bijaksana. Ya. Yang keempat, kita akan nggak pernah dibiarkan Tuhan kelaparan. Cuma pengen Tuhan kirim. Yang kelima, orang benar itu di atas kepalanya ada berkat Tuhan. Boleh angkat tangan sekali lagi, berkat Tuhan ada di atas kepalaku. 1, 2, 3, berkat Tuhan ada di atas kepalaku. Amin. Silakan tutup Alkitab Bapak Ibu. Mari pemain musik maju ke depan. Saat kita nggak bisa pakai kekuatan, ayo lipat tangan kita, lipat kaki. Di situ Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Jangan tutup Alkitab Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Dapat
pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri Tuhan, Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. ku pandang wajah-Mu Tuhan, Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. mari pejamkan mata kita bersama-sama. Hari ini bukan acara ibadah biasa, tapi hadirat Allah sedang ada di tempat ini. Saat kita nggak sanggup pakai kekuatan kita, kita mungkin berdiri sendiri pakai kekuatan kita untuk menyelesaikan semuanya, kita nggak bisa. Kok nggak selesai-selesai nih Tuhan. Hari ini ayo lipat kaki kita, lipat tangannya. Ayo kita cari Tuhan, kita cari Tuhan. Jadilah orang benar. Ketika Daud suka memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Ketika Daud membaca firman, betapa aku cintai firman lebih daripada emas Tuhan. Aku cinta firman. Daud dipakai begitu tajam. Hanya butuh satu batu, dia menang. Hari ini sama. Kita mungkin hari ini menghadapi Goliat besar dalam hidup kita. Hanya butuh satu kesempatan. Kalau Tuhan bersama kita, kita pasti menang. Nah, kita mohon Tuhan pegang tanganku. Tuhan, sertai aku. Kalau Engkau di pihakku, siapa lawanku Tuhan? Tidak ada lawan. Mari ajak Tuhan di pihak kita. Mari kita jadi orang benar. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku ini Tuhan datang hanya daripada-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Tuhan. Dalam hidupku sekali lagi, ku pandang wajah. Pertolongan, mari kita akui
Pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari angkat kedua tangan kita katakan sekali lagi. Ku pandang wajah Saat kami mengangkat tangan dan Kau ulurkan tangan-Mu menjamah setiap kami. tanganku, kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, pertolongan dari-Mu. Peganglah tanganku, Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya. 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 Kaulah harapanku, Kaulah penolongku Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya Tuhan. Syukur. Syukur. Haleluya. Pertolongan kami dari Terima kasih. Ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh di saatku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuh, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi di saatku, mari sama-sama kita berdiri bersama. Menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulih, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Mari kita ambil waktu, kita buka perjamuan suci kita. Mari sama-sama kita buka perjamuan suci. Tuhan sangat mencintai kita. Ia rela turun dari sorga supaya kita dibenarkan, supaya kita menikmati berkat orang benar, supaya kita berkemenangan. Mari hari ini kita ingat karyanya yang terbesar, dan semakin dekat, semakin mengasihi.
semakin punya waktu mencari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, roti di sebelah kanan dan anggur di sebelah kiri. Dengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanan yang ada pada kita bukan makanan sembarangan. Ini mengingatkan karya terbesar Tuhan Yesus, turun dari sorga, rela disiksa, dihina, disalibkan, supaya membuat kita jadi orang benar. Biarlah kita semua tetap jadi orang benar dan terus mengasihinya. Biarlah Allah selalu di pihak kita dan kita selalu berkemenangan. Bukankah roti yang kita angkat ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan tubuh Kristus, dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Setelah makan, angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita. Bukankah cawan anggur yang kita angkat ini ada persekutuan dengan darah Yesus, dengan darah Yesus, dengan darah Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum dengan percaya. Katakan cawan kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari angkat kedua tangan kita menyembah. Oh Tuhan, Kau ada bagi kami, Kaulah andalan kami. Oh haleluya. Haleluya. Di saat ku menyembah, di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulih, tubuhku disembuh. Tuhan, biarlah hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh, ku tahu Engkau telah menyembuh. Telah menyembuhkanku. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah sembuhkan, yang terbelenggu lepaskan. Bersama Tuhan kami tajam pasti berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, punya hati yang semakin melekat kepadamu. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah, saat kami menikmati hadirat-Mu, kami menjadi pribadi yang tajam. Apapun masalah kami, mungkin tidak kuat pakai kekuatan manusia, tapi bersama Tuhan kami pasti berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua tembok-tembok yang menghalangi kami untuk berkemenangan, untuk naik, untuk sukses, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan kami diberkati dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saatnya kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami ingin memberi persembahan. Berikan kami hati yang cinta memberi kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.